Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that's made for me. 'Cause nobody want to die too fast. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke rumah kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Osasuna nih di kompetisi La Liga lagi. Tapi sebelum itu kita bakal cek dulu ya berita hari ini. Oh ya udah sih kayaknya kemarin di episode sebelumnya kita udah cek nih terakhir, dan sepertinya kita bakal next aja dulu. Kita next. Ya ini anyway Barcelona baru satu kali pertandingan ya, jadi wajar aja di sini dia di posisi kelima. Nanti setelah mereka main itu otomatis sudah naik lagi tuh. Kalau dia menang ya, kalau kalah ya tetap seperti itu poinnya, posisinya. Dan ya ini ada Achraf Hakimi lagi-lagi Chelsea nih kembali lagi. Jadi udah beberapa kali nih Chelsea pengen beli pemain bertahan kita. Ini ada Militao juga yang kemarin kita recheck. Dan ini Achraf Hakimi. Nah ini ada saran dari kalian juga sih kemarin. Kalau bang coba misalnya pemain yang nggak mau dijual gitu, kita naikin harganya yang harga gila gitu, ya kan, biar nggak ditawar-tawar lagi gitu loh. Tapi ya kayaknya enggak deh untuk ini, karena ya kalau misalnya kalau misalnya tiba-tiba diterima kan bisa gawat gitu. Kalau misalnya mereka punya duit segitu, misalnya nih saya naikin harganya ke 100 juta atau 150 juta. Nah, itu ya memang kemungkinannya untuk diterima besar, kemungkinannya untuk ditolak sih besar banget. Tapi ya kali aja, siapa tahu ada error dari IE lagi kan, mana tahu, bisa jadi kayak gitu. Langsung diterima kan, ya memang kita punya banyak keuntungan kalau dari situ. Tapi kita kehilangan sosok Hakimi. Dan kita reject aja nih offernya. Oke, kemudian kita next lagi. Nah itu kan kita udah di posisi 8 sekarang. Oke, ada tawaran transfer untuk Moreau. Semoga kali ini dia terjual aja. Ini nggak pernah diterima. Yang saya bakal pertahanan itu aja sih, pemain-pemain muda yang dari kita, yang kita pinjamin nantinya. Ada 3 tuh penyerang semua. Oke. Madrid board, oke, schedule ini ada ini perubahan jadwal ternyata. Ayo, come on, tanggal 29, oke. Nah. Oke, ini dia. Osasuna. Jadi kita bakal menjamu Osasuna. Ini sih reschedule-nya. Oke. Ini dimajuin 1 hari untuk El Clasico pertama jilid 1 nih. Awalnya dia 21 November, kemudian dirubah menjadi 20 November 2021. Kemudian ini juga Derby Madrid juga dimajuin semua sehari. Oke, laga-laga besar ini 2 ini dimajuin semua. Dan kita bakal lihat dulu Malaga ini terjadi transfer lagi. Ada banyak perpindahan pemain seperti Atletico de Madrid nih. Mendatangkan pemain dari Olympique Lyon. Si Leo Dubois dengan harga 24.300.000 euro. Napoli. Oke. Kemudian debut dari Lustenberger ya. Oh, ini udah ada sih Champions League kita. Oke. Kita bakal lihat dulu siapa nih yang kita lawan di Champions League. Bentar. Kalender kita lihat dulu di bulan 9. Oh, kita bakal untuk match pertama ini kita bakal berhadapan dengan CSKA. Ini CSKA ya. Kita belum lihat grupnya. Kemudian juga bakal berhadapan dengan Leipzig. Jadi dua tim yang satu grup dengan Madrid udah kelihatan nih. Dan ya saya bakal cek dulu di ini di kompetisi UCL ini sendiri. Kita bakal lihat ini kita segrup sama apa nih, sama siapa aja. UEFA Champions League. Kita berada di grup C. Jadi kita cek dulu dari grup A ya. Oke. Jadi ini dia pembagian grupnya untuk UCL musim ketiga ini.
Liverpool di grup A bersama Internazionale atau Inter Milan dengan Olympique Lyon dan juga Galatasaray. Kemudian untuk grup B sendiri oke, Atletico di Madrid, PSG, Lokomotiv Moskow, kemudian Shakhtar Donetsk. Kemudian grup C ya pastinya Real Madrid, Leipzig, Monaco, dan ya kita cukup ini sih apa namanya cukup beruntung di grup ini karena nggak terlalu ya bukan tim top semua ya, walaupun ini tim kuat juga sih Leipzig, Monaco kan. Leipzig dari Bundesliga, kemudian Monaco dari Liga 1 Ligue 1 ya yang Prancis tuh. Kemudian ya ini Moskow, CSKA Moskow, saya nggak tahu dari mana. Yang jelas memang bukan tim top juga. Jadi ya masih oke lah dibanding kita segrup dengan Dortmund, FC Bayern ataupun PSG kan, masih oke lah untuk ini. Dan untuk grup D di sini ada Tottenham Hotspur, kemudian Dortmund, Club Brugge ya, kemudian Celtic. Dan untuk AC Milan sendiri di sini saya penasaran ya apakah di grup apa namanya kemarin kan itu AC Milan mainnya cukup bagus ya di musim lalu di UCL gitu, walaupun nggak tembus sampai ke final sih, cuman dia udah beberapa kali ngalahin tim-tim besar. Dan di sini kita bakal lihat apakah memang dia masuk lagi Liga Champions atau gimana. Oke, grup E ada FC Bayern, kemudian Valencia, Ajax, Spartak, Moskow, dan nah Milan di grup F ya. AC Milan di grup F, ini grup neraka sih bisa dibilang ya. Sejauh ini dari A sampai F ini paling parah. Barcelona, AC Milan, Arsenal, sama Copenhagen di sini. Waduh, jadi berat nih perjuangannya Milan nih. Kemudian grup G, nah ini nggak terlalu gimana aja gitu karena City, Leverkusen, Lazio, sama Besiktas. Di grup H kemudian Piemonte Calcio, Manchester United. Ya, jadi MU kan ini statusnya juara Europa League kan musim lalu. Jadi dia otomatis juga masuk di grup Liga Champions nih pastinya. Dia satu grup dengan Piemonte Calcio, Porto, dan Sparta Praha. Ini saya berharap kita bisa ketemu sama Piemonte sih, Piemonte Calcio. Nanti ya mungkin di bawah ke 16 besar maybe atau 8 besar. Pokoknya saya berharap ketemu lagi sih dengan Piemonte Calcio. Oke, jadi untuk La Liga sendiri kita lihat standingnya dulu ya. Untuk sementara posisinya kayak gini. Barcelona pastinya posisi pertama, gila banget gak tuh. 3 pertandingan, 3 kali menang, gak pernah kalah. Seperti biasa sih, ini OP banget. Sevilla juga sama, 3 kali pertandingan, gak pernah kalah. Sementara Madrid ini masih baru 2 kali pertandingan ya. Jadi 1 kalah, 1 menang. Nah sekarang udah di posisi 10. Kemarin itu sampai di posisi 20, aduh. Aduh. Oke, kemudian untuk ini aja kita langsung aja kayaknya mulai matchnya. Menghadapi Osasuna, kita bakal menjamu Osasuna. Ini baju away-nya sama loh dengan dua doang bajunya, nggak ada yang baju alternatif gitu. Oke, kita advance dulu, advance lagi tim manajemen maksudnya. Nah, di sini tetap saya pakai pemain inti dulu karena kita butuh poin ya. Jadi ya ini aja sih mungkin untuk Pogba, Fabian Ruiz. Nah ini mungkin kita bakal coba formasi baru nih mungkin ya. Kita lihat dulu formasi apa kira-kira bagusnya. 4-3-3, 4-3-2-1. Mungkin ini ya kali ya, 4-3-2-1 mungkin kita coba kali untuk formasi kayak gini. Dengan 3 gelandang di tengah tuh. Iya sih, mungkin kita bakal coba formasi ini ya. Aduh. Oke. Ini dia. Nah, tapi di sini di tengah saya kasih Casemiro out dulu lah ya. Casemiro kita turunkan dulu, mungkin Federico Valverde aja di sini. Dan untuk Pogba juga sama. Di sini saya masukkan Donny van de Beek dulu, dan ini Dani Ceballos juga masuk gantiin. Aduh. Mana nih Valverde mana nih? Walah. Nah ini dia Valverde aja di tengah, dan Ceballos di kiri, Van de Beek di kanan, boleh. Neymar, Mbappe, Rodrigo masih tetap sama. Kemudian Arnold bakal main, dan ya mungkin ini aja ya. Nah untuk Jovic kita turunkan aja, naikin Lautaro nanti. Mungkin di babak kedua Lautaro bakal masuk. Kiper Courtois aja, oke. Dan ya mungkin ini aja ya. Kita langsung gas aja ke pertandingannya ya. Let's go. Ya, dan ini dia Santiago Bernabeu.
Ya, dan itu dia tadi anthem dari Real Madrid ya. Kita pakai formasi baru nih 4-3-2-1. Semoga bisa berjalan dengan mulus ya, dengan lancar. Semoga. Ya, ini untuk teman-teman yang kemarin bilang, Bang, harusnya nomor punggungnya Madrid itu skuad utama itu berurut semua mulai dari kiper nomor 1, 2, 3. Tapi ini untuk kiper utama kita saya belum bisa kasih nomor 1 sih karena masih ada Iker Casillas kan. Jadi nanti aja misalnya Casillas sudah pensiun gitu loh di musim keempat ya, kita bakal coba urutkan ya nomor punggung pemain Madrid. Karena kalau misalnya Casillas kita paksa jadi kiper utama nggak bisa sih. Tapi saya tetap maunya dia pakai nomor 1 gitu loh. Memang agak kayak egois dan ya nggak apa-apa lah, kita biarkan aja dulu kayak gitu. Mbappe 3 pertandingan berturut-turut dia sebagai starting ya tentunya ya, karena ini adalah salah satu pemain termahal kita sih. Jadi ya kalau kita nggak gunain ya sayang banget. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara Real Madrid versus Osasuna. Come on Madrid, ada Neymar Junior sekarang, kasih ke Rafael Varane. Langsung Alexander Arnold ya. Oke, butuh adaptasi saya ini untuk formasi barunya. Waduh. Arnold coba tadi untuk wah, ini Van de Beek, Mark Cardona. Oke, Varane kasih ke Kylian Mbappe, kosong itu Rodrigo. Mbappe, oh my god, Inigo Perez. Nah, aduh Rodrigo man, ayo nice. Donny Van de Beek. Van de Beek dicoba shooting tadi dan diblok. Aduh. Neymar, di sana ada Ferland Mendy. Nah, Rodrigo. Anjay, itu kenapa? What? Kacau banget. Waduh, ini makin hancur nih FIFA 20. Oke, Rodrigo tadi kalian bisa lihat tendangannya ini agak kurang dijaga dengan ketat sih tadi. Nah, kalian lihat ini. Aduh, ke skip ya. Itu tadi agak kacau tadi selebrasinya. Oke, Osasuna. Bisakah kita bantai dia lagi sama kayak lawan Valladolid kemarin? Nah, oke, Ferland Mendy. Over the top, ada Kylian Mbappe di sana. Mbappe, waduh. Inigo Perez. Kasih ke sisi kanan ada Murillo. Robert Ibanez. Nah, Dani Ceballos. Donny Van de Beek. Kosong banget Rodrigo. Astaga. Donny Van de Beek. Oh my god. Gol kedua Madrid sangat mudah. Kalian bisa lihat tadi ya, untuk Rodrigo ini sama sekali nggak egois ya, karena dia benar-benar melihat ruang yang posisinya Van de Beek yang bagus banget untuk melakukan shooting, jadi makanya dia kasih ke Van de Beek aja dibanding dia mengambil resiko untuk melakukan shooting. Sebenarnya bisa juga sih tadi Rodrigo, cuman posisinya Van de Beek masih lebih bagus, lebih menguntungkan gitu. Oke, good job Donny Van de Beek. Oke, Mark Cardona, Darko. Oh, Ferland Mendy bagus sekali pergerakannya tadi. Kasih ke Federico Valverde. Oke, nice. Oke, Trent Alexander-Arnold sekarang. Main yang baru kita datangkan. Kasih ke Rodrigo, lagi-lagi ke Rodrigo. Rodrigo dicoba shooting Rodrigo dan aduh. Gagal mencetak gol keduanya hari ini Rodrigo. Dengan tendangan kaki kiri yang masih melebar sedikit. Astaga. Masih melebar. Aduh. Ferland Mendy. Eder Militao di sana.
Kasih ke Federico Valverde. Kasih lagi sisi kanan maksudnya. Untuk Rodrigo. Coba crossing. Dan Herrera. Ini Ceballos. Oke. Valverde. Kylian Mbappe dicoba syuting dan diblok. Waduh. Wow. Kurang bagus defense tadi. Cardona. Kasih ke Endika. Ada siapa di sana? Ada Alexander Arnold. Kasih ke Thibaut Courtois. Ferland Mendy. Aduh, kurang bagus tadi Mendy. Kurang bagus tadi untuk melihat posisinya si Dani Ceballos itu masih kurang cocok tadi dikasih through ball ya. Valverde. Nah, itu baru through ball yang mantap. Mbappe. Kylian Mbappe. Santai aja, Pak. Santai banget tadi. Kurang di press ya Mbappe-nya. Tendangan flashing sih itu. Mantep. Dan ya 5 gol di La Liga sudah. Ini di musim lalu top skor ya. Jadi dia dapat sepatu emas dan semoga musim ini juga sama. Untuk pemain usia sangat-sangat muda ini, waduh. Ini kita kalau mainnya sebagus ini sih value-nya bakal naik terus nih. Oke, Alexander Arnold kasih ke Valverde. Oke, come on, Dani Ceballos. Nah, Ferland Mendy tuh. Mendy. Kasih ke Neymar. Neymar Junior coba placing. Aduh, Neymar. Sekali lagi Neymar. Oke. Mbappe, oke, kemana Mbappe. Aduh. Wah. Oke, jangan biarkan kasih aja ke Donny van de Beek tuh. Rodrigo mungkin. Astaga. What? Waduh. Cardona. Kasih ke Kike Barja namanya. Arnold. Neymar. Oke, masih Neymar. Kasih aja ke maksudnya tadi ke Van de Beek gitu, tapi dia ngasihnya ke Mbappe. Nah, kasih ke Neymar Junior tuh. Wah, gila. Dani Ceballos ternyata yang dituju. 4-0 di babak pertama. Oke, kalian bisa lihat tadi tuh. Nah, lolos, Pak. Sebenarnya lebih oke di Neymar tadi ya. Cuman Neymar gitu kayak langsung ngelepas bola aja gitu, biarin aja kasih ke Dani Ceballos yang juga memang posisinya bagus. Oke, gelandang kita juga mencetak gol. Dan ya udah 4-0 loh ini. Beda banget pas kita lawan Sevilla. Nah, Neymar ayo. Oke, come on Neymar Junior. Neymar. Pas ke tengah aja tuh Dani Ceballos sekali lagi, Dani Ceballos dan oh my god. Wah, itu di tackle itu bisa terlalu mengarah ke ini ya. Neymar tadi itu di tackle loh. Cuman tendangan dari Dani Ceballos tadi itu terlalu mengarah ke kiper ya. Rodrigo coba syuting. Ini udah berapa shoot nih? Dari Militao dan masih di atas Mister Gawang. Oke, menjanjikan banget. Jadi di awal memang kita lawan Sevilla itu buruk banget, tapi setelah melakukan di pertandingan kedua ketiga ini udah oke lah. Kita menang besar kayak gini mantap sih. Nice. Oke, kasih ke aduh. Ya, dan itu dia halftime whistle saat ini.
Masih skor bertahan 4-0 dan sementara ini Getafe versus Alaves ya. 1-0 untuk skor sementaranya. Oke, siapa nih? Chimi Avila, Indigo Perez, Darko. Kita mulai kick off babak kedua anyway. Dan kalian bisa nilai ya ntar ini untuk formasi baru kita ini apakah bagus atau gimana ya. Karena ini bukan berarti kita menang besar itu udah bagus berarti ya. Harus dinilai dari berbagai aspek nih. Kali aja lawan kita yang lemah makanya menang besar. Bisa jadi kan kayak gitu. Oke, Neymar Junior. Neymar. Masih Neymar. Aduh, coba nih. Neymar. Oke, Neymar. Masih Neymar. Waduh, Neymar Junior. Oh my god, itu dibiarin aja gitu aja Neymar. Crossing, Mbappe, Kylian Mbappe dan wah, offset ya. Oke, mungkin di sini kita istirahatin aja dulu ini ya, Mbappe dulu, masukin Lautaro lah karena udah 3 pertandingan berturut-turut Mbappe ini main terus. Lautaro masuk, kemudian untuk di posisi ini mungkin saya tukar kali ya. Neymar kan bisa juga posisi cam kan. Kita cobalah sekali-sekali nih di sini. Kemudian Denis Ceballos kita ganti dengan Asensio. Oke, coba ya ini dicoba aja. Kemudian itu aja ya dulu. Oke, Rodrigo lagi dan Ceballos maksudnya diganti Asensio dan Mbappe ganti Lautaro Martinez. Oke, Valverde, Neymar Junior sekarang. Neymar coba syuting Neymar. Oh, itu tendangan jarak jauh yang cukup bagus sebenarnya, hanya saja masih melebar sedikit. Mark Cardona diganti dengan Brandon Thomas. Ini sama rambutnya Lautaro tadi tuh. Herrera. Sana ada Marco Asensio. Come on. Aduh. Nah, Valverde. Wah, astaga Lautaro. Aduh, ada apa denganmu Lautaro? Indica. Astaga, Indigo Perez ya. Indigo lagi. Nah, Turbo langsung aja ke ini. Nice, Lautaro Martinez sekarang. Lautaro. Oke, Lautaro Martinez. Lautaro kasih ke Asensio. Nggak egois banget Lautaro. Ini yang kita cari ya, pas main di Santiago Bernabeu, gol kayak gini banyak. 5-0, mantap banget. Oke, kita ganti pemain lagi nih. Saya mau ganti Ferland Mendy dengan Achraf Hakimi. Oke. Ya, ini ada berita soal Hakimi ke Inter. Siapa itu udah bener ya? Di real life. Katanya dia mau ke Inter loh. Indica. Rafael Varane kasih ke Van de Beek tuh. Ke Lautaro Martinez. Neymar Junior. Asensio balik ke Lautaro. Neymar, come on. Neymar Junior coba blessing. Oh. Ya. Masih bisa ditepis. Satu tangan tadi. Waduh. Marco Asensio dapat. Valverde. Ini bagus juga tendangannya Valverde nih. Varane kasih ke Eder Militao di sana ada. Astaga, kurang bagus passingnya tadi. Kasih ke Eder Militao lagi. Nah. Wait, oke. Asensio, Allah. Agak ragu tadi untuk placing pakai ini.
Rodrigo itu bagus loh sebenarnya di placing. Marco Asensio. Aduh, Asensio. Alah, kehilangan bola dia. Endika. Wah. Alexander Arnold. Federico Valverde. Aduh. Ya nggak ada perlawanan sih ya. Untuk dari Osasuna ini. Jangan sombong Pak, karena kita dibantai lawan Sevilla. Mungkin aja karena ini tim lemah jadi kayak gini. No. Oke, Courtois. Oke, bisakah kita coba kasih lari mungkin Rodrigo? Aduh. Nah, Lautaro Martinez. Kasih ke Rodrigo. Ke Neymar. Wah, astaga. Darko. Oke, balik ke belakang dulu, ada Eder Militao di sana. Ke Valverde, oke, Donny van de Beek. Nah, waduh, masih bisa loh di. Astaga. Wah, kenapa salah passing mulu? Darko. Nah, Neymar, come on. Nah, itu baru. Astaga. Kontrolnya kurang tadi. Lautaro Martinez. Lagi-lagi dimenangkan oleh Madrid nih duel-duelnya. Neymar, oke, nice. Walah. Lautaro Martinez, aduh, diblok sama Neymar tadi ya. Nah, Asensio, mantap sekali. Brace dong Asensio. Oke, dan kipernya sama sekali nggak berkutik. Dia hanya bisa melihat, melongo Pak. Waduh. 6-0 loh, ini pembantaian lagi nih. Ya walaupun sebenarnya peluang kita bejibun banget lah ya, banyak banget ini pasti. Kayaknya kalau nggak kita hitung mungkin 20 shot nih, udah 20 shot nih hari ini. Oke, Neymar. Aduh. Federico Valverde. Oke. Astaga, Donny van de Beek tadi. Agak terburu-buru untuk melakukan passing ke ini. Lautaro. Wih. Apa tuh? Nice. Asensio. Oh, Lautaro tadi yang berhasil dapat bolanya. Herrera udah selesai sini. Ayo, come on Madrid. Kita coba, Marco Asensio dapatkah? Marco Asensio, ada Murillo. Dan itu dia, full time whistle. Ya, kita lagi-lagi 2 pertandingan terakhir ini clean sheet ya. Dan ini sangat menggembirakan sih untuk hari ini karena kita main di Santiago Bernabeu gitu loh. Walaupun kemarin sempat terluka parah nih hati para fans karena kalah dari Sevilla 4-0 di pertandingan pembuka La Liga. Tapi mesti move on dan kalian lihat hasilnya sekarang udah lumayan. Nah, itu kan udah 20-an lebih shootnya. 14 on target. Osasuna hanya punya 1 shot on target. Possession pastinya dimenangkan Madrid 57% dan Rodrigo berhasil mendapatkan rating tertinggi 9,6 nih. Oke. Jadi ini bakat-bakat muda Real Madrid ini di real life itu bagus banget loh. Banyak banget pemain-pemain yang punya potensial ini yang bisa jadi pemain bintang kelak nantinya ya. Oke, Mbappe 8,4, Valverde ini 9. Wah. Ini dari Asensio, Neymar, Valverde, Van de Beek, Rodrigo lagi,
Kemudian Dynasty Boys ini gelandang kita semuanya rata-rata ini 90 ke atas. Kalau untuk ini rating tertingginya si Osasuna ini siapa nih? 6,6 sih si ini ya, Berasanak. Kipernya juga sih, Herrera bagus mainnya. Kalau enggak itu udah berapa gol tadi tercipta? Bisa 7 sampai 8 itu. Ya, Getafe menang 2-1 atas Alaves. Kemudian skornya Villarreal ini belum ada lawan Celta dia. Dan ya, di sini kalian bisa lihat ya. Ada pesan notif lagi nih. Oke, lagi-lagi broken down. Kemudian untuk ini breaking news hari ini. Ya, jadi Nemanja Radoja masuk ke ini apa namanya Spal. Kemudian untuk Olympique Lyon sendiri Benjamin Pavard ya, 33.900.000 euro dari FC Bayern. Oke. Kemudian Victor Osimhen Everton ya. Real Betis. Oke, Real Betis kalahin Malaga nih. Nah, ini dia untuk best young players to watch. Nggak ada pemain Madrid sama sekali. Oke, jadi next episode selanjutnya ini kita bakal berhadapan dengan ya kita bakal udah memasuki deadline day transfer window ya untuk episode selanjutnya. Nah, kita bakal langsung berhadapan dengan Real Sociedad di tanggal 11 September ya. Dan untuk poin sementara di La Liga kayak gini aja ini. Nah, ini Barcelona lagi masih tetapi posisi pertama. Jadi sebenarnya kita sama sih. 3 kali pertandingan, tapi ya seperti yang kalian tahu kita kalah sekali. Dan Barcelona masih tetap unggul. Dan sekarang kita udah di posisi ke-6. Ya, perlahan-lahan mulai merangkak naik Madrid. Semoga di beberapa episode selanjutnya kita udah naik ke posisi 3 besar at least ya. Dan semoga di akhir musim kita di posisi pertama. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.